Selamat pagi, perkenalkan saya Fahrotunisa yang merupakan salah satu mahasiswa PPG dalam Jabatan Universitas Negeri Surabaya. Akan menampilkan pembelajaran IPA dengan menggunakan model pembelajaran PBL Problem Based Learning pada materi tekanan hidrostatis kelas 8. Selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi. Sebelum kita mulai, kita doa terlebih dahulu ya, agar yang kita lakukan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, sebelum Miss Nisa mulai pembelajaran kita hari ini, Miss Nisa presensi terlebih dahulu. Yang tidak masuk hari ini siapa? Aidan, Arya, Godiva, Kansa, Gisel, Lani, Manggala. Kegiatan awal pembelajaran dimulai dengan guru menampilkan e-persepsi dan motivasi melalui recall pembelajaran sebelumnya. Juga melalui video, dua orang menyelam dengan menggunakan peralatan yang berbeda. Apa? Terasa ngambang. Ada tekanan gimana? Ada tekanannya. Rasanya gimana? Tenggelam. Kalau rehat. Oh, dadanya kayak bisa. Nah, oh iya, kayak dipaksa ke atas. Nah, hari ini yang akan bisa sampaikan atau yang akan kita pelajari adalah mengenai apa yang kamu rasakan pada tubuh kamu ketika kamu yang poli. Itu seperti apa sih sebenarnya? Sama nanti kita belajar mengenai penerapannya. Bagaimana sih dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana? Itu begitu. Sebelumnya, kita itu dibagi bisa kelompok biasanya kelompok yang sebelumnya pernah jangan lupa bawa handphone. Bawa guys. Ayo segera bawa mobil belakang. Sudah jelaskan gimana masing-masing? Jelaskan. Kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning dibuka dengan sintaks orientasi masalah. Peserta didik diminta untuk merumuskan permasalahan yang terjadi di sekitar mereka. Pada pembelajaran dengan materi tekanan hidrostatik, peserta didik diminta untuk merumuskan masalah yang terjadi pada orang berenang dan permasalahan yang terjadi pada tandon air yang ada di sekolah. Di situ bisa memberikan ada air, kemudian ada botol ya, 2 buah, ada spidol, kemudian ada yang namanya korek api, ada lilin, ada paku, sama ada kapas. Jadi oke, good. Sekarang bisa silakan dibuka pada halaman pertama. Tidak, dibuka halaman kedua sekarang. Sudah? Halaman kedua, sudah ya? Oke, kalau sudah, perhatikan gambar yang ada di depan kalian. Perhatikan gambar yang ada di depan kalian. Ada 2 buah gambar. Yang pertama adalah ada gambar orang menyelam pakai seperti. Yang kedua adalah kayak kalian yang biasanya berenang di poli atau kalian yang biasanya berenang pada saat itu. Bisa minta tolong untuk buat 2 buah pertanyaan. Pertanyaan ya. Bisa saat liburan. Bisa minta tolong untuk buat 2 buah pertanyaan. Pertanyaan ya. Bisa minta tolong buat 2 buah pertanyaan yang mencerminkan permasalahan yang ada yang kira-kira akan muncul pada 2 gambar tersebut. Silakan ditulis pada kotak tersebut. Apa yang
Bedain apa yang Boleh, pokoknya 2 pertanyaan aja. kalau aku sih apa bedanya pakai alat lengkap sama nggak pakai? Bagaimana kita? Ya boleh. Apakah terdapat perbedaan 2 menit saja. Kamu harus menggunakan peralatan khusus. Sintaks kedua, model pembelajaran problem based learning, yakni mengorganisasi untuk belajar dan meneliti. Peserta didik mulai mengorganisasikan anggota kelompoknya untuk bekerja sesuai dengan yang tersusun di dalam LKPD. Sudah ada di situ. Di situ Miss Nisa memberikan ada air, kemudian ada botol ya, 2 buah, ada spidol, kemudian ada yang namanya korek api, ada lilin, ada paku, sama ada kapas. Dilihat semuanya lengkap? Oke, good. Sekarang yang Miss Nisa akan silakan dibaca dengan sesama. Apa ada yang ditanyakan? Silakan dibaca terlebih dahulu langkah kerjanya. Ya. Pada sintaks yang ketiga, yakni melakukan penyelidikan, peserta didik mulai mengumpulkan informasi, mendesain alat penyelidikan, kemudian melakukan eksperimen sesuai dengan LKPD. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Oke, silakan sekarang bekerja. Tadinya dulu nggak? Nyebangnya dari jalannya dari sini. Boleh ke atas. Boleh. Kita di sini Hati-hati ya kalau pakai itunya, pakai lap ini. Biar enggak ini. Kurang banyak. Iya. Gak usah sih, lah bakar. Wes, ayo. Paku. Rizal sama Nata. Oh iya, Kak. Iya. Sudah tidak tahu. Titip nih. wajib apa? Bisa. Kurang cekat kamu ininya. Ya. Nice. Tuh, atasnya. Pelan-pelan. Mas, Kok pelan-pelan. nggak lurus ya? Gak. Dipanasin dulu. Panasin dulu. Sudah itu. Titiknya nggak lurus. Enggak apa-apa. Sudah mati, udah dinyalakan ininya nak. Tapi itu belum. Oh iya. Bisa. Dua. Ayo nar, lu sama aku nar. Aku tak udah. Itu enggak pulang nih. Satu nanti. Kurang kan kamar mandi bisa. Aja dibersih malah. Enggak gitu. Sini. Nggak bisa. Dekat sini lah. Ya, wes juga. Ya. Tandain aja udah. Sintaks yang keempat yakni mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Peserta didik berdiskusi dalam kelompoknya untuk mengumpulkan informasi. Peserta didik juga menyajikan data berupa tabel dan grafik serta mempresentasikan hasil percobaan yang telah mereka lakukan. Iya 14. 0 sampai 14,5. 10. Dari 10 ya. Lubang 1 itu 15,5. Maksudnya kan dianggap 0 aja kan 10-nya. Iya, 10 ikut 0. Anggapnya 0. Kedalamannya. 11, Ini nih. 1. Berapa kok? Ke atas. Oh iya itu 12 ya. Iya, makanya itu loh. 19,5. Ke sini piro? Ya, itu balik loh ya. 0 sampai 15, 15. Bingung. Kok aku sampai bawah sini? Ya, di sini ada 30. Ini enggak cepat ya. Ini pembawa masalah. Yang paling jauh yang mana? Yang paling jauh yang bawah. Oke.
jarak. Ya itu jarak itu ke dalam. Ini ya. Terlebih dahulu. Lengkapi dulu. Sudah semua kan? Sudah semua? Yang sebelah sini sudah ya? Oke, yang sebelah sana sudah ya. Pertama, mulai dari kelompok siapa? Ada yang mau? Yang pertama, pertanyaan yang diajukan oleh Miss Nisa. Mau? Satu aja. Di sini anak minta apa perbedaan menyelam menggunakan alat dan tidak menggunakan alat? Oke. Satu lagi? Ada? Oke. Apa perbedaan tekanan yang mereka dapatkan? Apa perbedaan tekanan yang iya, permasalahan yang kalian ambil adalah mengenai yang namanya tekanan. Yang kedua sekarang yang mengevaluasi saat kalian mengisi air dan membuka selotip, kira-kira apa yang terjadi? Siapa? Berdiri. Airnya keluar dan memancar. Airnya keluar dan memancar. Ada yang lain selain itu? Nggak ada ya? Sama. Oke, sekarang yang kedua. Ada yang mau siapa? Langsung berdiri. Oke, Tata. Karena tekanannya lebih besar. Nomor 3 karena tekanannya lebih besar. Nomor 3 itu berarti yang paling bawah apa yang paling atas? Bawah. Yang paling bawah. Ada yang lain dah? Ada yang lain dah? Terus kalau Ada yang lain? Nah, kelompokmu apa? kalau pancaran yang paling jauh kalau di punya kita itu Yang paling apa? yang paling jaraknya paling jauh. Hah? Itu yang apa? Jadi Atas yang atau bawah atau paling tengah? atas. Yang paling atas. Oke, nanti kita pecahkan bersama-sama. Oke, selanjutnya nomor 3. Ada yang mau? Gantian. Siapa? Berdiri nak. Ini Arya. Nomor 3. Berdiri nak. Iya, dibaca. Di dalam kedalaman air bagaimana tekanan akan dihasilkan? Tekanan yang dihasilkan semakin besar. Oke, semakin besar. Ada yang lain? Tidak ada. Oke, yang nomor 4. Yang nomor 4. Oke, Paula. Jenis cairannya, tekanan, kedalaman. Jenis apa? Jenis cairannya. Oh, jenis cairannya. Faktor-faktor yang menyebabkan itu ya. Sintaks terakhir yakni menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Peserta didik dan guru mulai berdiskusi dan mengevaluasi hasil penyelidikan. Permasalahan yang diberikan oleh guru pada awal pembelajaran dipecahkan pada sintaks ini. Yang di sebelah sana yang dibantu sama Miss. Semakin naik atau semakin turun? Naik. Oh, semakin naik ya. Oke. Kira-kira ada yang bisa untuk memberitahukan pada Miss Nisa enggak? Kira-kira ada grafik yang naik turun, ada yang naik, itu bagaimana? Kenapa? Enggak apa-apa. Ada yang berpendapat enggak? Karena Ya. lubangnya nggak lurus. Lubangnya enggak lurus. Oke, ada yang lain? Jaraknya terlalu dekat. Jaraknya terlalu dekat. Ada yang lain? Tadi Miss Nisa dengar ada yang Rehan. Mungkin lubangnya terlalu tinggi. Lubangnya terlalu tinggi. Ada yang lain? Tadi ada yang bilang sama Miss Nisa, Miss, apa namanya kok punya aku kayak gini ya? Ada yang bertanya sama Miss Nisa begitu? Ada? Ada? Ada yang bertanya sama Miss Nisa begitu? Oke. Kira-kira pernah snorkeling kan? Pernah berenang kan? Kalau kalian berenang tambah semakin dalam, kira-kira apa yang kalian rasakan? Tambah kenapa? Sesak. Tambah semakin naik. Itu artinya apa? Tekanannya tinggi. Betul, tekanannya berarti tambah semakin tinggi. Itulah kenapa biasanya kalau orang yang menyelam di laut dalam itu biasanya kan itu keluar yang namanya mimisan atau keluar yang namanya darah. Nah itu biasanya begitu yang terjadi. Nah kenapa data kalian naik turun? Miss Nisa tanya, ketika kalian membuka selotip tadi bagaimana? Berbarengan apa tidak? Nah itu permasalahannya. Harusnya ketika membuka itu harusnya apa? Dengan berbarengan sehingga nanti data yang dihasilkan valid. Meskipun ya betul yang terakhir yang paling yang paling isi bulat-bulatnya lurus apa enggak? Ya kalau yang lurus oke, data kamu. Yang nggak lurus biasanya data yang dihasilkan kurang begitu valid. Nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau yang namanya di dalam yang namanya percobaan itu biasanya ada yang kurang tepat dan ada yang tidak tepat. Begitu. Pada kegiatan penutup, peserta didik dan guru menyimpulkan kegiatan pembelajaran yang dilakukan pada hari tersebut.
Peserta didik juga melakukan asesmen berupa asesmen kognitif dengan menggunakan quiz-is yang berisi 4 buah pertanyaan. Pertanyaan berhubungan dengan materi dan eksperimen tekanan hidrostatik yang sebelumnya sudah dilakukan. Peserta didik juga melakukan refleksi pembelajaran dengan menggunakan Mentimeter yang berisi 4 buah pertanyaan. Oh iya, ada lagi? Keran, ada lagi? Keran air kenapa? Ya kan kayak ada yang keluarnya dikit terus ada yang Iya, banyak. betul. Seperti permasalahan yang terjadi di sekolah kita ya. Jadi, apa coba? Wastafel ya. Wastafel kita biasanya kalau tambah siang, biasanya keluar airnya tambah dikit. Nanti tekanannya itu akan bisa lebih besar. Itu begitu. Ada lagi yang ditanyakan sampai di sini? Oke. Sekarang silakan terlebih dahulu buka DC-nya. Silakan dibuka DC. Langsung bisa mulai kok. Di sini ada timernya. Timernya Dilihatin dong, Mi. nggak ada. Pokoknya satu pertanyaan biasanya bisa kasih 30 detik. Main cuma ada. Sudah? Start. Loh, mis aku sudah start dari tadi. Ya, otomatis. Benda A dan B dimasukkan ke dalam keluarga. Pada bola tangga. Sekarang pasangnya selama belajar hari ini. Senang ya? Oke. Senang. Oke. Oke ya. Berikut ini pertanyaan pada asesmen kognitif dan refleksi pembelajaran beserta hasilnya. Belum masuk ke kuisis tadi, silakan dicek lagi yang belum masuk. Apa namanya? Apa lagi? Praktikum yang tentang apa tadi? Hidrostatis. Kalau hidrostatis yang berpengaruh apa? Apa yang berpengaruh? Ya, tekanan hidrostatis itu kedalaman. Lalu apa lagi? Cair. Oke. Itu saja Miss Nisa sampaikan hari ini. Besok seperti biasa kita praktikum kembali. Tapi nanti di hari apa itu? Di hari Selasa ya. Nanti Miss Nisa umumkan yang bahannya yang perlu dibawa itu apa seperti biasa. Oke, Miss, kalau hidrostatis yang berpengaruh apa? Apa yang berpengaruh? Ya, tekanan hidrostatis. Kedalaman. Lalu apa lagi? Oke, itu saja Miss Nisa sampaikan hari ini. Besok seperti biasa kita tapi nanti di hari apa itu? Dari Selasa ya. Nanti kita umumkan tambahannya yang perlu dibawa itu. Oke, saya ini jangan lupa belajar yang belum masuk ke kuisis tadi silakan cek lagi yang belum. Apa namanya? Karena itu kan banyak 24 jam. Sekarang minggu depan sampai jumpa.